Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, nama Didi Kempot benar-benar bersinar sejak pertengahan tahun lalu ketika ia berhasil menarik hati generasi Z dan para milenial melalui lagu-lagunya yang bernuansa kangen dan patah hati. Meski berbahasa Jawa, lagu-lagu Didi Kempot tidak lantas gagal mengajak siapapun pendengarnya untuk sejenak berjoget. Bahkan ia selalu bilang, sakit hati tidak untuk ditangisi, sakit hati adalah untuk dijogeti. Beginilah suasana saat penyanyi campur sari Didi Kempot bernyanyi di atas panggung yang dibagikan pemilik akun Twitter Trialdino di lini masa. Meski liriknya syarat akan ungkapan patah hati, namun musik campur sari yang dilantunkan sukses membuat lagu. Para penggemar Didi Kempot menamakan diri mereka sebagai sad boys dan sad girls. Pembicaraan tentang Didi Kempot oleh para penggemar juga ramai dicuitkan melalui sejumlah tagar. Di antaranya tagar Didi Kempot Bapak Sambat Nasional, dan Sobat Ambyar. Lalu, apa yang menyebabkan penyanyi setengah abad ini populer di kalangan milenial? Lagu-lagunya bagus ya Pak, terus sesuai lah sama anak zaman sekarang yang kadang patah hati, kadang suka patah cinta ya, tentang ya pokoknya kayak anak muda zaman sekarang lah. Dia kan juga seorang yang pinter membuat lagu kan, juga lagu-lagunya hits sekarang. Kamu sendiri? Sesuai isi hati dengan anak muda yang sekarang yang banyak galau, banyak yang patah hati, sesuai dengan lagu Didi Kempot. Maka Didi Kempot sekarang banyak diminati anak muda sekarang. Menurutku sendiri sih kayak mungkin lagu-lagunya tuh menceritakan gimana keluh kesah bukan mahasiswa, keluh kesah anak muda zaman sekarang yang dikit-dikit mellow, terus apa ada istilah baru sad boy gitu. Mungkin itu kayak selaras dengan lagu-lagunya Didi Kempot itu. Suka ke musiknya sih, soalnya kan aku sering dengerin juga, liriknya galau-galau gitu, seneng. Mengawali karir sebagai seorang pengamen, penyanyi bernama asli Didi Prasetyo itu lahir di Surakarta 31 Desember 1966. Tak lulus sekolah menengah atas, Didi memilih menjadi seniman dan nekat pindah ke ibu kota. Didi Kempot merupakan adik dari pelawak senior Sri Mulat, almarhum Mami Prakoso. Hingga saat ini, Didi Kempot mengaku sudah menciptakan 700 hingga 800 lagu. Stasiun balapan. Makasih. Punya stasiun balapan itu yang paling hits kan, sama Pamer Bojo. Saya setiap pagi dan setiap berangkat kerja selalu dengerin lagu Didi Kempot. Perahu layar, terus layang kangen kalau nggak salah ya tuh yang sering didengerin, sama stasiun balapan biasanya. Kalau aku sendiri lagu-lagunya ini sih kayak ngalir aja sih apa yang didengerin, misalnya yang ngetrennya pas itu ya aku ikut dengerin dan ya suka aja, sesuai aja gitu. Apa nih yang paling disuka? Lagunya yang enak itu stasiun balapan, Suka Teki, itu yang paling enak. Tim Liputan, Kompas TV. Saat ini jenazah almarhum Didi Kempot tengah dalam perjalanan dari Surakarta menuju rumah duka di Ngawi, Jawa Timur, dan kita segera terhubung dengan kakak almarhum Didi Kempot, Mas Lili, yang tengah berada di iring-iringan mobil jenazah. Selamat siang, Mas Lili. Selamat siang, Mbak. Tadi sempat keputus ya, Mas Lili. Saat ini posisi masih di tol. Rencananya akan dimakamkan jam berapa jenazah Didi Kempot, Mas Lili? Ya, sesampainya di rumah nanti akan dibicarakan, nanti ya langsung dimakamkan atau menunggu gitu. Berarti masih menunggu keluarga kumpul di rumah duka ya, Mas Lili? Ya, betul. Keluarga yang akan berkumpul di rumah duka dari mana aja? Ya, dari Wonogiri, dari Solo, dari
Ngawi. Mhm. Ya, Sejauh sejauh ini informasi dari yang diterima dari keluarga, ya, ini seperti apa persiapan keluarga di rumah duka, Mas Lili? ya, karena mendadak, Mbak. Mungkin persiapan kurang. Mendadak soalnya jam setengah 8. Mhm. Ini kita berangkat. Jadi saya sendiri belum tahu di lokasi di rumahnya. Tuh, yang dimakamkan itu saya belum tahu. Mhm. Masih menunggu dimakamkan. Mas Lili, ini keluarga akhirnya memutuskan untuk memakamkan almarhum di Ngawi di Jawa Timur. Apa pertimbangan keluarga hingga akhirnya keputusannya akan dimakamkan di Ngawi? Ya, Pak, atas permintaan nyonyanya, istrinya. Ya, atas nama keluarga juga. Karena memang lokasi pemakaman dekat dengan rumah duka begitu ya, Mas Lili? Iya, betul sekali. Mhm. Dan dekat Mami juga itu. Dekat rumahnya Mami. Dan Ibu. Mhm. Dan keluarga dekat. Mhm. Keluarga saat ini bagaimana komunikasi yang ada di keluarga saat ini menuju rumah duka ini, Pak Mas Lili, bisa digambarkan kepada kami? Ya, sementara ini keluarga semua mengiringi jenazah di jalan tol ini. Mhm. Nah, ini posisinya mobil jenazah di depan sendiri, saya di nomor 4, lainnya masih banyak yang di belakang itu. Jadi ini baru dalam perjalanan, Mbak. Mhm. Mas Lili ikut mendampingi almarhum di saat-saat terakhirnya? Saya yang saat terakhirnya itu saya yang diajak. Kebetulan kan mau syuting sama rekaman itu sama saya. Mhm. Nah, waktu hari pertama syuting di Hotel Lor-In itu, yang lagunya sama Mbak Yuni Sara itu, Mhm. terus bikin lagu lagi yang lagunya yang dinyanyikan Pak Wali Kota sama Didi itu, Lockdown itu, Jangan Mudik itu. Mhm. Itu sambil diperbaiki lagi, mixing lagi. Setelah itu malamnya itu dia bilang di studio, panas sekali Mas, kita di anu aja yuk, di hotel. Saya di hotel sama Didi, istirahat dulu. Terus dia bilang, ini saya harus gimana, ke rumah sakit dulu, karena sesek kakinya itu agak bengkak dikit. Nah, terus satu gua saya di hotel, dia di rumah sakit. Pagi tadi ngepel, saya suruh ke rumah sakit, tahu-tahu udah nggak ada di rumah sakit. Mhm. Jadi Ya, hingga saat terakhir sebelum ke rumah sakit, bahkan almarhum masih bekerja begitu ya, Mas Lili? iya betul sekali, Mhm. betul sekali. Saat-saat mau meninggal itu masih kerja. Jawabnya juga gitu. Saya itu kerja nggak ada berhentinya. Ada waktu kerja, ada waktu kerja. Dan terakhir, soalnya kalau itu kan sifatnya nggak bisa berhenti itu, Pak. Mhm. Saat terakhir ini sedang rekaman, betul ya Mas Lili? Ini sedang mengerjakan untuk album baru atau seperti apa? Sedang memperbaiki lagunya Mbak Yuni Sara itu. Hmm. Sama
lagu baru Mbak. Yang bersama Pak Wali Kota juga ya? Ya Mbak, Pak Wali Kota juga Mhm. sering komunikasi sama Pak Wali Kota. Mhm. Fasilitasnya dipenuhi semua Mhm. sama Pak Wali Kota. Memang jadwal akhir-akhir ini dari almarhum ini memang begitu padat begitu Mas Lili? Ya Kak, sebetulnya ya lockdown itu kan istilahnya di rumah saja. Tapi Didi itu orangnya nggak bisa berhenti. Mencoba lagi terus itu loh Mbak. Ada ide-ide itu mah masuk terus ya. Ide jangan pulang, ide di rumah saja, spontan Mbak ide-idenya itu. Mhm. Ya contohnya ini si jangan mudik itu kan lagunya sederhana sekali itu, tapi enak. Mhm. Iya itu Mbak. Di saat-saat terakhir apa almarhum Didi Kempot pernah mengeluhkan sakit atau pernah merasa kecapean begitu Mas Lili? Iya, Didi sering mengaluh tapi tidak dirasa. Sakit itu dianggap biasa itu loh Mbak. Paling nanti dikasih obat, dokter sudah sembuh, udah berangkat lagi. Tidak dirasakan. Jadi semua kerjaan yang diutamakan dia. Apa yang paling sering dikeluhkan kalau sakit Mas Lili? Sebetulnya sakitnya itu tidak ketahuan Mbak. Hanya sesak napas itu kadang sesak napas. Nanti disempor sama anu itu terus bisa sembuh lagi itu Mbak. Apa memang punya riwayat asma almarhum ini? Ya kalau asma dari kecil dulu ada asma dari kecil. Tapi bawaan kecil, tapi udah dewasa kelihatannya kambuh lagi. Capean Mbak, yang jelas itu kecapean. Kalau capek ya gitu tuh mesti. Ya dia kan kalau kepanasan mesti napas yang dikeluhkan napasnya. Nanti kedinginan ya sesek itu loh Mbak. Iya. Jadi memang sesak nafas ini sering dikeluhkan karena memang almarhum memiliki riwayat asma begitu ya Mas Lili? Ya kecilannya, waktu kecilannya. Ya kalau udah gede-gede ini ya mah udah normal. Nah, waktu kecil masih SD, TK itu punya penyakit itu memang. Tadi Mas Lili cerita bahwa almarhum Didi Kempot ini sangat aktif meski hanya di rumah saja begitu, tidak pernah puas dengan hasilnya, selalu diperbaiki. Terakhir ada cerita apa dari almarhum Didi Kempot kepada Mas Lili terkait karya-karyanya beliau? Ya kalau sama saya kan kakaknya tadi tiap sharing itu sama saya. Lagu ini bagus enggak? Bagus, saya bilang. Lagu ini bagus enggak? Bagus, saya bilang gitu. Tapi dia hanya pesan. Kalau penyanyi sama pencipta lagu itu biar mati pun tetap dikenang orang gitu. Tetap diingat orang. Saya iya. Terus malah terakhir di hotel itu dia mendengarkan lagunya itu Jangan Mudik itu ya Pak Rudi itu. Pak Wali Kota Solo itu Pak. Itu aja terakhirnya. Lagu Ojo Mudik ini memang menjadi perhatian tersendiri ya karena memang almarhum Didi Kempot selalu mengingatkan kepada para pendengarnya, kepada para fansnya untuk tidak mudik di masa pandemi seperti ini. Apa yang pernah di-sharing ke Mas Lili terkait kepedulian dari almarhum terkait pandemi ini? Ya itulah, dia itu sifatnya ingin mencoba, ingin cari ide-ide yang bagus. Jadi coba Mas ini usung corona, aku membuat lagu corona ya Mas. Dan terus bikin itu terus suruh dengarkan yang anu kan kru-krunya di semua itu yang dia bilang wah bagus sih syairnya mudah dan gampang diingat itu Mbak.
Ini fans dari almarhum Didi Kempot sangat bersedih saat ini, sangat kehilangan almarhum. Apa yang ingin disampaikan keluarga, Mas Lili, kepada para fans? Ya, untuk Sobat Ambyar, ya Indonesia, Sang Mas sudah nggak ada. Saya ingat siapa. Hari kita berduka. Itu aja, Pak. Tidak bisa ngomong apa. Baik, Mas Lili, kami dari Kompas TV juga turut menyampaikan turut berduka sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum Didi Kempot. Untuk keluarga agar bertabah dan kuat atas kehilangan ini ya, Mas Lili. Ya, Pak. Makasih. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Ya.